Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya dan juga tim saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir pada mata kuliah probabilitas dan statistika mengenai analisis indeks keparahan kemiskinan di provinsi Indonesia pada masa pandemi, yaitu pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Di mana kami menggunakan analisis ini itu dengan menggunakan RStudio. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Di sini saya sendiri Syifa Nur Saadah, lalu ada Marsyhali Alfrida dan juga ada Uli Mustika Aji. Nah, sebelumnya pandemi COVID-19 ini kan di Indonesia itu ada sejak akhir tahun 2019 ya. Nah, hal ini itu menjadi tantangan yang besar bagi kehidupan di Indonesia, terutama dalam permasalahan ekonomi dan juga kemiskinan. Dan menurut para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Joseph Stiglitz ini, situasi ini itu dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi dengan jangka panjang. Nah, dampak dari pandemi terhadap aspek ekonomi juga dipelajari oleh Karmer Reinhardt yang menunjukkan kemungkinan krisis keuangan dan juga ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi kelompok masyarakat yang paling rentan. Nah, karena Indonesia memiliki populasi yang begitu besar serta beragam, jadi Indonesia ini terkena dampak yang sangat parah dari pandemi ini. Menurut temuan dari Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara berkembang termasuk Indonesia ini mempunyai resiko yang lebih tinggi terhadap peningkatan kemiskinan akibat pandemi ini. Nah, pemerintah Indonesia dan juga lembaga nasional sebagaimana yang ditekankan oleh para ahli seperti Amartya Sen telah mengambil langkah-langkah penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, kemudian melindungi perekonomian dan juga meminimalkan potensi dampak sosial. Nah, dalam konteks ini itu tingkat keparahan kemiskinan menjadi faktor yang utama ekonom pembangunan seperti Jeffrey Sachs ini menekankan bahwa pentingnya indikator ini dalam mengukur tingkat kesejahteraan sosial dan juga memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Nah, dari indeks keparahan kemiskinan ini memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Kemudian, semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi juga ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nah, indeks keparahan dari kemiskinan ini digunakan untuk mengetahui keberagaman jumlah pengeluaran penduduk miskin di suatu daerah. Jadi melalui analisis statistika dan visualisasi data dengan menggunakan RStudio ini, kami bertujuan agar penelitian ini itu bukan hanya untuk memberikan wawasan mengenai perubahan indeks keparahan dan juga kemiskinan, namun juga untuk mendapatkan wawasan mengenai pola distribusi dari perekonomian Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian kami yang pertama itu untuk mengumpulkan data keparahan kemiskinan setiap provinsi yang ada di Indonesia dan juga peningkatan COVID-19 dalam periode tahun 2020 sampai tahun 2022. Selain itu, kami juga menganalisis data keparahan kemiskinan provinsi di Indonesia dan data peningkatan COVID-19 dalam periode tahun 2020 sampai 2022. Lalu juga kami mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan keparahan kemiskinan provinsi di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dalam periode tahun 2020 sampai 2022. Dan yang terakhir adalah kami membandingkan peningkatan keparahan kemiskinan provinsi di Indonesia dan juga data peningkatan COVID-19 dalam periode tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, adapun bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Marsha Halia. Untuk menganalisis indeks keparahan kemiskinan Provinsi Indonesia pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai 2022, kami menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan tujuan dan kerangka analisis. Kami menggunakan metode penelitian yang pertama, yaitu teknik analisis data, yaitu cara yang digunakan untuk menganalisis data, mempelajari, serta menganalisis data-data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Selanjutnya, kami menggunakan metode penelitian teknik pengumpulan data, yaitu kami
melakukan penelitian library research berupa data-data studi kepustakaan dengan metode pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber artikel, hasil tinjauan, sehingga menghasilkan data berupa data sekunder. Selanjutnya kami juga menggunakan metode penelitian yaitu visualisasi data, di mana ini melibatkan penampilan informasi dalam bentuk grafis untuk membantu memahami pola dan hubungan dalam kumpulan data. Selanjutnya kami juga menggunakan metodologi penelitian yaitu analisis statistika, di mana ini merupakan suatu proses penggunaan statistika untuk menggambarkan, meringkas, dan menginterpretasikan data, di mana ini bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, dan struktur dalam data, serta untuk membantu kesimpulan atau inferensi yang lebih luas dari sampel data yang dikumpulkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Wahyu. Lalu kemudian di sini ada analisis data menggunakan RStudio. Kita pertama mengumpulkan data-datanya terlebih dahulu seperti data kemiskinan dan COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2022. Bisa dilihat datanya berupa seperti ini. Pertama, kita akan melakukan analisis provinsi yang memiliki tingkat keparahan kemiskinan tertinggi dan terendah setiap tahunnya. Pada tahun 2020, kita di sini bisa melihat eh, di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan yang sangat tajam eh, pada data kemiskinannya dengan besaran 3,63. Kemudian terendahnya ada di Provinsi Sumatera Utara dengan total kemiskinan terendah sebesar 0,11. Kemudian pada tahun 2021 kita bisa melihat bahwa kemiskinan masih berada pada di Sulawesi Tengah. Yang berbeda di sini hanya ada penurunan sedikit yaitu sebesar 3,643. Kemudian terendahnya ada di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,18. Pada tahun 2022, di sini kita bisa melihat bahwa sekarang Provinsi Sulawesi Utara memiliki total kemiskinan tertinggi yaitu 3,12 dan terendahnya yaitu Sumatera Selatan dengan eh, kemiskinan terendah yaitu 0,16. Kemudian yang kedua kita akan melakukan analisis provinsi dengan tingkat keparahan kemiskinan tertinggi dan terendah setiap tahunnya. Pada tahun 2020, visualisasi data COVID-20 menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki tingkat COVID tertinggi, yaitu sebesar 149.000. Kemudian terendahnya kita bisa melihat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 11.000. Lalu pada tahun 2021, kita bisa melihat bahwa DKI Jakarta masih tetap berada di posisi tertingginya, yaitu sekarang meningkat lebih tajam sebesar 200.000. Kemudian yang terendahnya kita bisa melihat bahwa di Kepulauan Maluku Utara, yaitu sebesar 27.000. Kemudian pada tahun 2022, kita bisa melihat bahwa Jakarta masih menduduki posisi teratas, yaitu ada peningkatan yang 100% yaitu sebesar 300.000. Kemudian terendahnya kita beralih kepada Provinsi Gorontalo. Selanjutnya kita akan melakukan perbandingan terhadap variabel keparahan kemiskinan selama 3 tahun. Kita bisa melihat pada analisis ini kita dapat mendapatkan hasil yaitu tren total kemiskinan. Tren ini umumnya menurun. Eh, Tampaknya terdapat tren penurunan total kemiskinan di provinsi dari tahun 2020 hingga 2022. Contohnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan yang lainnya. Kemudian variabilitas beberapa provinsi seperti Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi, Sulawesi Tenggara menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode tersebut. Yang kedua, perbandingan total kemiskinan antar provinsi, kita bisa melihat bahwa provinsi tertinggi dengan total kemiskinan yaitu berada di Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Tampaknya memiliki total kemiskinan yang cenderung tinggi terutama pada tahun 2020. Kemudian ada penurunan di beberapa provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Jambi.
Kemudian yang ketiga di sini kita memiliki provinsi yang menonjol pada tahun 2020. Pada tahun ini Jakarta tetap menunjukkan total kemiskinan yang tinggi. Provinsi seperti Sumatera, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara meskipun mengalami fluktuasi tetap memiliki total kemiskinan yang signifikan pada tahun 2020. Kemudian di sini kita bisa menganalisis pada variabel COVID selama 3 tahun. Analisis yang kita dapat yaitu umumnya meningkat pada COVID-19. Nah, secara umum kita melihat tren peningkatan total COVID di banyak provinsi dari tahun 2020 hingga 2022. Contoh provinsi yang menunjukkan peningkatan adalah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kemudian variabilitas pada seperti provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada total COVID tertinggi yaitu di Jakarta. Jakarta masih menduduki total COVID yang tertinggi. Hmm. Kemudian yang keempat ada provinsi yang dengan peningkatan signifikan. Nah, di Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Papua menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kemudian di sini kita melakukan analisis korelasi. Dari 2020 data COVID menunjukkan angka yang cukup di bawah nol. Kemudian dari segi ini tidak ada hubungan yang kuat antara kemiskinan dan kasus COVID-19. Pada tahun 2021 juga menunjukkan angka yang sama, hampir mirip. Kemudian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan yang sama. Kemudian tahun 2022 mendapati angka yang 0,1, min 0,1. Pada tahun ini adanya korelasi negatif yang sangat lemah. Angka ini mendekati nol, menandai bahwa hubungan linear antara total kemiskinan dan total COVID di beberapa provinsi adalah sangat lemah. Nah, kesimpulannya secara umum terdapat kecenderungan positif dalam penurunan total kemiskinan di banyak provinsi. Tapi sebaliknya kasus 19 mengalami peningkatan meskipun ada korelasi yang negatif pada tahun 2021. Tidak ada kesimpulan bahwa tingkat kemiskinan secara langsung berpengaruh pada COVID-19. Faktor-faktor lain juga eh, berpengaruh seperti pemerintah, infrastruktur kesehatan, dan perilaku masyarakat juga dapat memainkan peran penting di COVID-19. Nah, itu tadi dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 9. Mungkin sebelum ditutup, adakah dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya untuk, jadi pertanyaan ini kita anggaplah sebagai sesi diskusi dari tim kita. Dipersilahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Mia Putrieza dengan NIM J0403221169. Saya ingin bertanya kepada kelompok 9, apa alasan utama kalian mengambil data ini untuk dianalisis? Sekian dari pertanyaan dari saya. Saya Rafli Damara dengan ini MJ 0403221105 dari kelompok 10 ingin bertanya, kan kelompok 9 ini menggunakan data yang cukup banyak dalam analisa proyek kali ini. Saya ingin bertanya apakah ada kesulitan baik dari segi riset, visualisasi data, maupun ketika mengumpulkan data-data itu, apakah kelompok 9 merasa memiliki kendala atau kesulitan tersendiri? Jika ada, boleh diceritakan di bagian. Terima kasih. Oke, ada lagi? Saya izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nashwa Safat Salsabila dengan NIM J0403221127 dari kelompok 1 AP2. Pertanyaannya, apa faktor utama yang memengaruhi perubahan indeks keparahan kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia selama masa pandemi ini? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rafli Damara. Melihat dari kesulitan atau kendala selama proses mengerjakan proyek, mulai dari fase riset dan mengumpulkan data, sampai kita membuat visualisasinya. Secara umum kita mengalami kesulitan yaitu di dalam pengumpulan data, karena data itu berbeda. Ada yang datanya untuk kemiskinan sendiri dan COVID sendiri. Kita harus mencari dua data tersebut dan menyamakan dari setiap provinsinya. Kemudian kita membuat visualisasi datanya satu-satu untuk kita analisis lebih lanjut. Kemudian kita mendapatkan hasilnya seperti yang tadi sudah dipresentasikan. Hasil tersebut kita sudah bisa dapat simpulkan bahwa ada ketergantungan dari masing-masing data tersebut.
Apakah sudah dapat terjawab? Alhamdulillah sudah. Terima kasih Wahyu. Alhamdulillah. Terima kasih Raffi telah memberikan pertanyaan yang cukup wah dan juga terima kasih. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Mia terkait tadi pertanyaannya tuh apa alasan kita mengambil data ini untuk kita analisis ya. Betul kan seperti itu pertanyaannya? Oke. Di sini sebelumnya kami ini kan ingin menganalisnya itu karena kami ingin mengetahui apakah tingkat kasus COVID-19 pada tahun 2020 sampai tahun 2022 itu berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia. Namun selain itu juga ternyata dari hasil yang telah kami lakukan analisis datanya bahwa ternyata tingkat kemiskinan secara langsung ini tidak begitu berpengaruh terhadap kasus COVID-19 karena faktor-faktor dari tingkat keparahan kemiskinan itu bukan hanya dari faktor COVID-19 saja. Memang COVID-19 memiliki pengaruh, tapi pengaruhnya itu tidak sebegitu besar. Jadi faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi untuk keparahan kemiskinan yang ada di Indonesia itu diantaranya seperti ada kebijakan pemerintah, infrastruktur kesehatan, dan juga perilaku masyarakat yang memainkan peran yang penting dalam dinamika kehidupan di Indonesia. Seperti itu mungkin. Apakah terjawab? Baik, terima kasih Saudari Siva. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Nashwa. Nah, di sini Nashwa bertanya mengenai faktor utama yang mempengaruhi perubahan indeks keparahan kemiskinan di provinsi Indonesia selama pandemi. Itu salah satunya adalah dampak ekonomi, di mana masa pandemi COVID-19 ini dapat memberikan dampak serius pada ekonomi dengan penurunan aktivitas ekonomi dan hilangnya pekerjaan. Sehingga kami menganalisis indeks keparahan kemiskinan Provinsi Indonesia. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung akhir dari presentasi serta sesi tanya jawab dan juga diskusi dari tim kami dengan tim yang lainnya. Mungkin saya akan cukup diri dan mohon maaf apabila dalam penyampaian dan juga dalam tingkah laku kami ada yang tidak berkenan di hati kalian. Kami tutup ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.